Saya kira ada banyak yang harus kita benahi di negara kita ini, Bapak-bapak. Termasuk hubungan antar agama, karena tidak ada kok orang bertengkar karena agama, itu aslinya tidak ada. Tidak ada mergo wong kowe Kristen aku Islam ya ora dikerengan ya ora ono jane. Mergo kowe wong Solo aku wong Yogyakarta kerengan ya ora ono kejaba bal-balan. Nek bal-balan ora peduli menang kalah, yang penting kerengane kan gitu kan. Itu kan Bu Brojo Musti Bu nek kene apa jenenge? Pasopati mbok apa nek bal-balan itu memang itu makhluk asing lah, makhluk aneh lah. Wani numpak dhuwure sepur wong 200 dhuwur gerbong wani kok. Kuwi kan malaikat kowe dol metoko lho iki piye to iki menungso ya. Tur ora njur gocekan tegang kae ora njur cekelan di pinggir gerbong ya ndak ya ming mecingkrang kae karo ngerokok kaya ora ono apa-apa kae. Ini betul-betul makhluk luar biasa di Pulau Jawa ini, luar biasa. Terutama yang sepak bola itu. Dari situ teman-teman sekalian, saya akan pelan-pelan. Sebenarnya saya mengambil judul malam hari ini itu keseimbangan. Jadi hidup itu keseimbangan. Nek filsafati keadilan. Jadi bentrok itu tidak karena kamu Islam saya Kristen, tidak karena kamu orang Solo saya orang Yojo, tidak karena kamu cerek ijo tok orang yang mergo kuwi. Asline awake dhewe iki bentrok iki mergo ana sing ora jujur. Nggih mboten? Ana sing ora adil, ana sing geragas, ngoten gitu. Ana sing memanipulasi, ana sing nyolongan gitu loh kan. Ana sing menikam dari belakang, ada yang curang gitu-gitu itu. Jadi sebenarnya ada yang merusak keseimbangan di antara manusia. Maksud saya keseimbangan itu gini loh. Misalnya kita ngomong sandang, pangan, papan. Sandang itu jangan dipikir cuman baju. Sandang itu kan lambang dari martabat hidup Anda. Kalau tidak percaya sederhana kok. Wis kono siji maju rene muda. Wis kowe sing ilang apamu? Pakaianmu apa martabat uripmu? Martabat. Jadi sandang dalam filosofi Jawa itu maksudnya adalah eksistensi dan martabat kehidupan. Makanya dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Nek ana wong wedok kaya ana misalnya pramugari kaya kan omahe adoh tukang jahit. Dadi wis jangkep kaine nganti nisor ning kene ora kumanan benang, ora dijahit. Dadi nek mlaku iki pupune sing nganti dhuwur ketok kae. Nek ana angin njur Sidratil Muntahane ya samar-samar ketok kae. Gitu. Nah, kalau ketemu mereka, tolong Mbak saya punya mesin jahit di rumah, tak jahitin gitu ya. Gimana ngomong apa kok tiang kuno gimana? Keseimbangan. Jadi sandang itu harga diri sebenarnya, dan harga diri itu bagian terpenting dari hidup manusia. Makanya disebut sandang dulu baru pangan. Mana yang lebih penting, makan atau berpakaian? Gue mangan beres ning muda piye kowe ayo. Piye Edan to ya, makanya ning nek ming ora mangan tapi kowe duwe martabat kan ming melarat ning ngono tok. Ning nek kowe mangane beres ning ora berpakaian kan edan. Jadi makanya disebut sandang dulu baru pangan. Nah, pangan itu pun bukan orang ming kuliner. Selama ini kesadaran manusia kan kesadaran kuliner. Kita punya lidah dipakai untuk testing kuliner, untuk detektor kuliner. Apa don bidon? Yang harus kita kasih makan kan semuanya, ya toh? Hati kita, pikiran kita, ya toh? Jiwa kita, rasa seni kita. Bayang nek menungso ora dipakani rasa seni nih. Rasa seni itu kan di semua kitab suci kan semua sastra ya Pak ya. Sangat indah semuanya. Kitab apa saja indah semuanya. Dan manusia butuh keindahan. Sampai soal nyugui panganan wae kudu nganggo keindahan. Betul enggak? Nyugui panganan iki lho. Wis nyugui ngombe wis rasa mangan wis ngombe tok. Kowe duwe daya, kuwi kan nganggo cangkir tutupe njur lepek, njur le nyuguhi nganggo nampan apa bagi kan gitu. Apa njur dayamu teko kok gaweke ceret saka pawon ngene iki. Lah ya ora, itu namanya tidak mengerti keindahan kan itu kan. Jadi keindahan sangat penting. Mbak tadi kesini, Mas kesini kan
kaosnya milih tadi. Milih kan. Itu pilihan apa? Pilihan ilmu, pilihan politik, apa pilihan indah? Pilihan indah. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Jadi keindahan tidak bisa kita elakkan. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya pangan. Nah, papan itu baru nanti urusan pilkada. Papan, pilpres. Papan itu artinya setiap benda, setiap orang, setiap konteks harus menempati atau ditempatkan di tempat yang tepat. Itu namanya papan. Irung kuwi dadi irung kalau letak di situ, Mas. Betul enggak, Mas? Koplok iki dadi martabate ono, nek tak salah iki kene. Kuwi wae kudu ngene iki, Mas. Nek tak kene ngene, kowe wis ora percaya aku. Ya lah, Mas. Wis piye wis, aku mau munggah kono terus ngene kita iringke apa tak kene ngene. Kan wis edan to kuwi. Jadi itu namanya papan, jelas ya. Jadi kelihatannya sandang pangan papan seolah-olah masalah fisik, enggak. Fisiknya, jasadnya, materinya paling pol 10%, yang 90% itu rohania. Papan rohaniamu namanya dalam Islam makom atau makomat. Kan begitu. Semua ada tempatnya masing-masing. Ini cocoknya di mana, ini nek coro Jawa niki empan papan gitu. Empan papan ya. Atau bahasa modernnya proporsional. Itu kalau bahasa Arabnya apa, Pak? Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Mahallihi. Mahal itu tempat ya, wadah. Ya. Wadah, oke. Oke, Pak Muzamil, saya langsung shortcut sedikit sebelum kita teruskan. Saya mohon nanti Bapak-bapak, tapi sebelum itu saya akan kasih lagu dulu dari Mbak Novia, Mas Imam dan lain-lain. Setelah itu kita ngobrol bareng. Saya tanya dulu, ini sampai jam berapa? Ya Pak, sampai dulu apa? Ngiragas kabeh to Pak. Ono sing subuh barang lho. Sebenarnya saya tidak tanya sampai jam. Saya itu cuma mau ngecek sing duwe penggawean sing endi, sing nganggur sing endi. Nek sing jawab subuh mesti ra duwe penggawean to, Bu. Kan gitu. Aku jawab kok acara nganti subuh mesti penganggur iki cacah iki kan gitu. Pak Muzamil, kemarin di Padang Bulan di Jombang, bulan kemarin kan kita menafsirkan beberapa ayat. Salah satunya adalah apa namanya gini. Pertanyaannya gini. Apakah kalau orang berbuat baik itu untuk diterima Tuhan dia harus beragama Islam dulu apa tidak? Kemarin jawabannya tidak. Karena ada dua ayat yang menyatakan tentang itu. Satu, firman Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, satu, kamu memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang buruk, keburukan, kemungkaran. Tu'minuna billahnya ditaruh belakangan oleh Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Berarti karena ditaruh nomor 3, orang berbuat baik tidak harus Islam dulu, gitu ya. Jadi perbuatan baik itu mandiri. Baik adalah baik. Iya, begitu. Apapun identitasnya, gitu ya. Nek sampean nulung wong ya nulung wong, ya baiknya terletak pada nulungnya itu, tidak pada identitas atau KTP-nya, gitu kan. Gitu ya. Nek ini tidak berlaku Pak Muzamil, kue nek motormu kepleset njur ditulung wong, kue takon sik, jenengan muslim sampeyan mboten kok nulung kula. Wah mboten kula Kristenan, ora rasa nulung kowe. Ora ana gunane kowe nulung aku ngono ya, kira-kira. Gitu. Utawa nek ana wong tiba njur kowe sing arep nulung, kowe takon sik, kowe Islam apa Kristen? Islam kula. NU apa Muhammadiyah? Kowe gak ISIS kowe ngono kae. Kowe nganti modar ra kok tolong nek kok tolong ngono. Engko NU sapa? NU Gus Dur apa NU Muhaimin? Kowe ditamu kowe Gus Durian apa NU garis lurus apa NU pelengkang-pelengkung apa? Kowe Muhammadiyah Syafi'iyah apa Muhammadiyah Malikiyah? Nek Syafi'iyah orang ngerokok, mergo pas Syafi'i Marif ora tau ngerokok. Nek Muhammadiyah Malikiyah kuwi ngerokok terus, mergo Pak Malik Fajar ora tau leren ngerokoke.
Aku sing endi? Aku nek kowe takon ngono kuwi untuk menolong orang, kita sibuk dengan identitasnya, maka selak gegar otak wonge kan gitu. Oke. Ayat yang kedua apa Pak Muzamil? Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang menganut agama Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu yang tidak Islam, tidak Yahudi, dan tidak Nasrani, gitu ya. Jadi dalam tafsir disebut orang yang pokoknya percaya adanya Tuhan, gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, baik Islam, Yahudi, Nasrani, dan sabiin. Barang siapa yang beriman kepada Allah wa amila sholihan, dan melakukan kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut dan punya rasa sedih dunia dan akhirat. Begitu. Jadi sangat jelas ya, teman beragama Kristen berbuat baik sama Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, ya, sama Allah dikasih ajar. Ajar itu ya reward, ya, apa, penghargaan atau pahala atau ganjaran dan seterusnya. Bahkan jelas ini ayatnya. Jelas. Jadi sampean berbuat baik aja. Makanya setiap agama outputnya kan akhlak. Outputnya akhlak. Sholatnya itu, ibadahnya itu alat, itu dapurnya kan gitu. Tapi warungnya itu akhlak yang baik tadi kan gitu. Kon dari kue aja sibuk neng dapur wae. Itu. Dapurnya tetap kudu resik, kudu apik, kudu tertib. Tapi yang dilihat orang kan duduk pawon nih. Yang dilihat orang adalah warungnya kan begitu. Nah warungnya kudu ada panganan yang sehat dan enak. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat deklarasi pada malam hari ini, gitu kan. Soalnya kan nanti kan orang kok orang Islam kok berdamai sama Kristen bagaimana? Nah Rasulullah itu gimana kira-kira Pak Muzamil? Nabi Muhammad itu punya pembantu masih anak-anak Yahudi, dan sampai akhir hayatnya Yahudi tidak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Anak itu. Nek kepengin kaya Rasulullah golek pembantu Yahudi ya. Rasulullah kalau dia teladan toleransi atau tidak? Teladan toleransi, buktinya dia punya pembantu, dibiarkan tidak dipaksa, beliau tetap menjalankan Islam, pembantunya Yahudi. Ya oleh Rasulullah dibiarkan saja. Sampai satu ketika, nah ini bukan karena dipaksa, anak ini sakit. Pulang ke rumahnya dijenguk oleh Rasulullah SAW. Nah pada saat sakit itu Rasulullah datang, terus dia ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri. Terus oleh Rasul dirembuk sama orang tuanya, gimana ini anakmu mau masuk Islam? Ternyata orang tuanya setuju. Orang tuanya bilang, ati Abul Qasim, taati, manutlah kamu kepada Abul Qasim. Nah, kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa oleh Rasulullah. Jadi selama bertahun-tahun dia Yahudi dan tinggal serumah dengan Rasulullah. Ini kan mana ada toleransi seperti ini, gitu ya. Itu saya kira nggak ada seperti beliau. Kalau sekarang pakai konstitusi kekhalifahan Rasulullah, kenabian dan risalahnya Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu disuruh kerja keras itu untuk memperbaiki akhlak. Nah supaya akhlaknya baik dikasih training ibadah, sholat rajin, puasa dan seterusnya gitu ya. Nah puasa itu menurut saya ibadah yang sangat unik ya Pak Muzamil ya. Karena kalau orang sholat bisa kelihatan, bisa direkam, kalau orang puasa bisa di video apa tidak. Yang bisa di video bukone kan gitu. Tapi kalau orang puasa di video kan tidak bisa. Tidak bisa ya. Paling rahasia, ibadah paling rahasia. Anda tahu nggak
bapak Anda puasa atau tidak tuh ngerti persis nggak? Atau anakmu poso pora ngerti lah, orang ngerti toh. Makanya puasa itu kalau saya mengibaratkan, kalau orang sholat itu katakanlah di halaman rumahnya Tuhan, gitu ya. Kalau orang naik haji itu boleh masuk rumah. Tapi kalau orang puasa itu Anda berada di kamar pribadinya Allah. Karena Allah mengatakan puasamu untukku, gitu ya Pak Muzamil. Ya ila sauma fa innahu li. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum atau illa siyam, gitu ya. Apa saja ibadahmu itu untukmu kecuali puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sangat tinggi, sangat menggembirakan, sangat menawarkan berkah. Sehingga kalau kita mau bikin hari raya, seharusnya hari raya itu ya puasa itu. Jadi mulai tahun depan kalau bisa, begitu masuk Ramadan kita hari raya. Yang kita rayakan tuh Ramadannya itu, karena kita sedang deket-deketnya sama Allah. Kita di kamar pribadinya Allah. Nah, selama ini yang dirayakan kan begitu selesai Ramadan hari raya. Apa sebabnya? Mergo yes wis entuk mbadok kan gitu kan. Terus hari raya kan gitu. Kita ngono kan. Jadi Idul Futur ya, bukan Idul Fitri ya kan. Idul Futur. Idul Futur kembali makan kan gitu. Lho nek asline kan sing dirayakan kan sing ampuh toh, sing top toh. Nah, itu puasa. Mana mungkin kita bisa toleran rukun kalau tidak saling berpuasa. Berpuasa itu artinya mengerti batasnya. Kue ra entuk ngonekke aja ngonekke, kue cukup semene wae. Kue aja ngetokke kue sugih di depan tanggamu sing melarat banget kan gitu. Dan seterusnya, pokoknya menahan diri, menahan nafsu segala macam. Itu semua adalah puasa. Dan puasa sangat penting. Oke Bapak sekalian, sebelum saya mohon ke Bapak-bapak untuk satu persatu, panitia saya mohon untuk memberi untuk memandu siapa di antara bapak-bapak yang akan urut-urutannya dan seterusnya. Saya mohon untuk dipandu oleh salah seorang panitia atau dua orang, tidak apa-apa. Sebelumnya supaya pangannya jangkep ya. Jadi iki mau wikir wis rada suwe iki mau mikire ya. Ikine wis dikai panganan, saiki ikine dikai panganan. Nah, untuk iki apa arep Jawa, apa arep Barat, apa arep semau-maumu. Mitlikong huju wiso anek mengusul wae gampang, sing nglakoni iki kowe iki ya. Mitlikong huju sing kepriye coba iku lak PR ki sesuk tak gawe aku. Mitlikong huju, oke, besok kita tolong kita membebaskan diri dari simbolisme yang kadang-kadang tidak substansial. Jadi kalau ada orang pakai lagu Arab itu tidak serta-merta sama dengan Islam gitu ya. Kalau orang tadi kan misalnya lagunya Avenue Shalom Elohim tadi itu kan endingnya kan itu kan orang bilang kok itu kok lagu gereja dibawakan kan gitu. Kalau Anda lihat notasinya kan notasi barat bukan notasi Arab. Kalau Yesus dulu kan di Yerusalem itu lagunya lagu Arab. Jadi sebenarnya Yesus itu ya rengeng-rengengnya ya rada Arab. Nah kalau yang di gereja-gereja sekarang itu kan lagu barat semua. Ketika kemudian Kristen melebar sampai ke Eropa kan begitu. Maka kemudian disiplinnya disiplin barat sampai hari ini gitu. Sama dengan sampean kan juga saya sudah dikasih tahu teman-teman pendeta, pastor bahwa cemara kan Yesus sendiri kan nggak pernah lihat cemara. Orang ono ning kono suket wae angel ya. Itu kok cemara gitu. Jadi itu cemara itu sebenarnya itu ijtihad, itu hasil ijtihad. Itu muamalah kalau dalam Islam itu hasil muamalah gitu loh. Jadi kayak tempat ibadahnya namanya masjid itu agama. Tapi gentengnya lah budaya toh ya. Begini guys, kue sholat Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Neng nutupi aurat kok wujudnya nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul enggak?
Saiki budaya entuk pora dalam beragama. Nek ra entuk budaya berarti diganti alam. Ya, kan banyak orang yang mempersoalkan budaya itu haram. Berarti kowe nek sembahyang nganggo blarak. Kok ubel-ubel ngene-ngene gitu. Apik banget kuwi, nyenengke. Jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya, kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan begitu. Setelah diliwet kasih sayur, itu semua budaya. Nek budaya lain tuh berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Kelambi abang sing marai ya. Nikah gawe. Kita minta Mbak Novia satu nomor, Mbak Novia apa ya, terserah Mbak Novia kira-kira, atau kita bawakan satu nomor ini. Yang saya itu kan akhir-akhir saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yo, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya, yang dinyanyikan Yon, yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari, itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira, dan ada, Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan, dan kau itu di situ Tuhan, gitu loh. Terlalu, dari hidup itu terlalu indah dikenangkan, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, itu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali, terus jawaban apa yang kan ku beri, gitu ya. Adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora aku urip baleni remedi apa hair awengi kokean nang silir ya, gitu kan. Upamane lo ya, upamane mbok kula dikasih second chance lah, ke kesempatan kedua gitu. Terus mergo ya itulah penyesalannya Tony Kuswoyo menjelang beliau meninggal. Itu kakak tertua dari Gus Plus. Oke, Mbak Novia akan membawakan, ada sesuatu yang mau diungkapkan? Cuman kalau Mbak Via nyanyi yang dimaksud saya pasti. Ya kita ya, ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah hanya alat, yang utama adalah akhlakmu. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Al-insanu hayawanun natik. Tentu saja bukan secara harfiah menyebutkan bahwa manusia adalah hewan atau binatang. Dianugerahinya akal menjadikan manusia menjadi makhluk yang lebih sempurna dibandingkan dengan binatang. Dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia sebagai ahsanu taqwim. Dengan adanya akal, manusia memiliki kebebasan serta kedaulatan untuk berpikir. Sejatinya, manusia bukanlah makhluk yang mudah untuk taklid. Seandainya ia menggunakan akalnya secara merdeka. Sayangnya,
asupan informasi yang dicerna oleh manusia terlampau banyak, banjir informasi yang dialami oleh manusia hari ini menjadikannya tidak terlatih untuk memfilter setiap informasi yang ia terima. Tidak terkecuali dalam mencerna informasi mengenai agama, atau lebih tepatnya mengenai otoritas agama. Meminjam istilah yang digunakan oleh Syekh Nur Samad Kamba, agama saat ini lebih banyak diinformasikan oleh otoritas agama yang pada akhirnya menjadi seperti lembaga yang menyampaikan aturan-aturan dan undang-undang dalam hidup beragama. Informasi yang beredar seringkali ditelan mentah-mentah oleh umat beragama yang pada akhirnya menghadirkan perdebatan yang tidak ada akhirnya. Kita sebagai umat Islam hampir setiap tahun selalu ada momen-momen rutin perdebatan yang muncul, seperti misalnya boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal ketika memasuki bulan Ramadan. Muncul perdebatan apakah sholat tarawih jumlah rakaatnya 11 atau 23 rakaat. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat dalam urusan agama yang selalu menjadi perdebatan, yang pada akhirnya justru semakin menjauhkan manusia dari esensi agama itu sendiri. Sejatinya manusia tidak memerlukan undang-undang hukum untuk memastikan bahwa ia tidak mencuri. Manusia tidak membutuhkan peraturan dan norma-norma untuk memastikan bahwa dirinya tidak mengancam nyawa, martabat dan harta orang lain. Dalam pencarian kebenaran manusia secara naluri, andaikan menjadi manusia yang sejati, tidak mungkin memaksakan keyakinan tentang sebuah kebenaran untuk diyakini oleh orang lain. Karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan kebenaran. Maka agama bukanlah aturan mengenai cara hidup. Ia sebenarnya hanya sebuah pagar atau semacam alarm yang mengingatkan manusia jika sudah melampaui batas kewajaran. Syekh Kamba berpendapat bahwa agama adalah situasi keilahian yang dialami oleh manusia yang menuntut pada kebaikan. Dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan." Surat Al-Kahfi ayat 110. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dengan sangat simpel bahwa barang siapa mengharapkan perjumpaan dengannya, hanya ada 2 syarat: mengerjakan kebajikan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lantas, bagaimana dengan ritual ibadah yang diatur dalam rukun Islam dan juga bagaimana dengan 6 poin dalam rukun iman? Islam, iman, dan ihsan mengenai rukun Islam dan rukun iman kita sudah hafal. Bagaimana dengan ihsan? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa ihsan adalah antak buduwah ka'annaka torahu fa in lam torahu fa innahu yaroka. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan saat kita beribadah, kita menyaksikan Allah. Apabila kita tidak menyaksikannya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Agama pada dimensi ihsan ini dijelaskan oleh Syekh Kamba memiliki cakupan aktualisasi diri yang lebih luas dari sekadar dimensi Islam dan iman. Jika kita bicara Islam, maka akan selesai pada ritual kita bersyahadat, mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat,
serta melaksanakan haji. Sudah itu saja, ketika memasuki dimensi iman, kita meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Maka Mbah Nun sering menyampaikan bahwa ketika kita meyakini sesuatu dan ilmu yang kita miliki tidak mampu menggapainya, gunakanlah iman. Dalam satu kesempatan di Ma'iyahan, Mbah Nun pernah menjelaskan bahwa agama adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh manusia. Semua ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam adalah sesuatu yang memang datangnya dari Allah melalui Rasulullah SAW. Dalam penjelasan lebih spesifik, Mbah Nun memperjelas dalam konteks ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Penjelasan mengenai perbedaan ibadah mahdhah dan ibadah muamalah ini adalah jawaban dari perdebatan mengenai mana sesuatu yang bid'ah dan mana yang bukan. Beliau bukan hanya sekedar mempelajari ilmu tasawuf, tetapi juga menekuninya. Bagi seorang penganut tarekat seperti Syekh Kamba, tidak membutuhkan waktu lama untuk merasa klik dengan pemikiran Mbah Nun di Ma'iyah. Salah satu sebabnya adalah karena di Ma'iyah kita dilatih oleh Mbah Nun untuk menggunakan rasionalitas akal dalam beragama. Mbah Nun melakukan dekonstruksi cara berpikir kita dalam memahami suatu persoalan, mengajak kita untuk melihat sebuah permasalahan dari berbagai sudut pandang. Tidak selalu dikemas dalam diskusi yang serius, bahkan seringkali kelakar-kelakar dan guyonan khas Madura yang mengundang gelak tawa tanpa sadar telah mendobrak cara berpikir kita dalam memahami agama. Salah satu contoh, kisah nelayan di laut yang sambat tidak dapat ikan. Kemudian, setelah mendapat ikan yang banyak, ia kembali ke darat mendapati rumah kebakaran. Yang kita ingat hanya umpatan, masalah di laut jangan dibawa ke darat. Dalam cerita itu, Mbah Nun memberitahu kepada kita untuk meminta sesuatu ya hanya kepada Allah, bahkan jangan sungkan-sungkan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika peristiwa ini dijelaskan dengan menggunakan ayat Al-Quran beserta tafsirnya, tentu akan membosankan. Tetapi ingat, menggunakan rasionalitas akal dalam memahami agama bukan dengan serampangan. Tidak lantas kemudian tanpa dasar pengetahuan yang kuat, kemudian kita serta-merta menggunakan rasionalitas akal kita dalam memahami agama. Tidak demikian rumusnya kalau kita runut. Setiap kita Ma'iyahan selalu diawali dengan setidaknya deres Al-Quran. Kemudian kita diajak bersolawat dan tidak serta-merta Mbah Nun menjelaskan sesuatu dengan kelakar yang mengundang tawa. Terlebih dahulu Mbah Nun memberi alas sebagai dasar sebelum menjelaskan sesuatu. Maka tidak berlebihan ketika Syekh Kamba juga menyebutkan bahwa Ma'iyah adalah jalan pembebasan. Salah satu alasan mengapa Ma'iyah bagi Syekh Kamba merupakan jalan pembebasan adalah Mbah Nun mengajak semua yang bersentuhan dengan Ma'iyah bersama-sama untuk membuktikan kepada malaikat bahwa asumsi dan praduga mereka terhadap Adam dan anak cucu tidak tepat. Ma'iyah mengajak kita semua untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya sekedar menumpahkan darah dan menciptakan kerusakan di muka bumi. Berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas. 4 falsafah ini tidak boleh diubah urutannya. Sebelum berpikir bebas, harus bisa memastikan bahwa dirinya memiliki kepribadian yang luhur, badan yang sehat, dan pengetahuan yang luas. Nomor 1 yang diutamakan adalah mengenai akhlak, dan kita semua mafhum
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau diutus menjadi Rasul dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa seorang yang bijaksana ialah ia yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam dibarengi oleh pikir yang berkesinambungan serta hubungan dengan akal yang efektif sehingga mencapai taraf intuisi dalam pengetahuannya. Menjadi sesuatu yang hal sangat wajar jika kemudian kita mendapati orang yang bijaksana memperoleh banyak kebisikan. Kembali saya menggarisbawahi mengenai olah pikir, yang mana di Ma'iyah kita selalu dipacu oleh Mbah Nun untuk selalu olah pikir, mendobrak kemampuan berpikir masyarakat mainstream, namun tetap dilandasi dengan tanggung jawab, bukan asal omong belaka. Di Ma'iyah terdapat 5 prinsip jalan kenabian, yang salah satunya adalah independensi dalam berpikir, atau sering juga kedaulatan berpikir. Dengan kedaulatan berpikir akan membebaskan diri kita dari sekat-sekat yang mengurung kita dalam beragama. Jika kita tidak berani membebaskan pikiran kita, maka kita tak ubahnya seperti ikan dalam akuarium yang sangat terbatas ruang geraknya. Kita memang dilatih untuk berpikir secara liar di Ma'iyah, radikal tetapi bukan tanpa tanggung jawab. Pada metode Ma'iyahan yang kita alami, sudah seharusnya kita tidak hanya taklid semata. Kita sudah sampai pada tahap bahwa ibadah yang kita lakukan bukan semata-mata karena mengharap surga dan menghindari neraka. Pengabdian dan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah kesadaran beragama yang muncul dari dorongan batin dan penghayatan terhadap asal-usul hidup. Menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah merupakan bagian inheren sekaligus memperkuat bagian pertama. Maka bagian kedua bermakna menyaksikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah adalah semata-mata bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memastikan bahwa syahadat sesungguhnya mengandung tekad kuat dalam diri kita untuk meneladani Nabi sejak awal. Sebagai konsekuensi logis menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Membimbing hambanya. Dengan kedua syahadat, seolah Allah mengatakan, jika kalian hendak menyerahkan diri, lihatlah dan contohlah bentuk-bentuk praktiknya kepada diri Muhammad. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu ditanya apakah akhlak Rasul, dia menjawab Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.